saya Brina Halwan dengan NPM 0738231108 kelas B. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Geologi Struktur. Langsung saja kita ke pembahasan. Di video ini ada 4 pembahasan utama. Yang pertama, deformasi batuan. Yang kedua, proses pembentukan struktur geologi. Dan yang ketiga, kekar. Dan yang keempat, lipatan. Pembahasan yang pertama yaitu deformasi batuan. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk, posisi atau volume batuan akibat gaya-gaya geologi yang bekerja padanya, seperti tekanan dan tegangan atau stress dan strain yang berasal dari pergerakan tektonik. Proses ini terjadi dalam kerak bumi yang menghasilkan berbagai struktur geologi. Ada 3 jenis deformasi batuan. Yang pertama, deformasi elastis. Yang kedua, deformasi plastis. Yang ketiga, deformasi brittle. Pada deformasi elastis, yaitu batuan kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Contohnya seperti karet yang ditarik lalu dilepaskan. Dan yang kedua, deformasi plastis atau tukel. Batuan berubah secara permanen tanpa patah terjadi kondisi tekanan dan suhu tinggi, biasanya di kedalaman yang besar. Dan yang ketiga, deformasi brittle atau patah, di mana batuan patah atau retak ketika tekanan melebihi kekuatan. Umumnya terjadi di dekat permukaan bumi, di mana suhu dan tekanan rendah. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu sesar normal atau normal faults, adalah patahan yang terjadi karena gaya tegasan transisional horizontal pada batuan yang bersifat retas, di mana hanging wall block telah mengalami pergeseran relatif ke arah bagian bawah terhadap footwall block, seperti terlihat pada gambar. Dan yang kedua ada lipatan, adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula berbentuk lengkungan. Berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan dapat dibagi dua, yaitu lipatan sinkline dan lipatan antikline, terlihat seperti pada gambar. Dan yang pembahasan yang kedua yaitu proses pembentukan struktur geologi, di mana proses pembentukan struktur geologi adalah serangkaian perubahan fisik yang dialami oleh batuan di kerak bumi akibat gaya-gaya tektonik seperti tekanan, tarikan, dan geseran yang menyebabkan batuan mengalami deformasi atau perubahan bentuk sehingga terbentuk struktur-struktur geologi seperti lipatan, patahan atau sesar, dan retakan. Ada beberapa jenis-jenis struktur geologi. Yang pertama ada lipatan. Lipatan adalah struktur geologi yang berbentuk akibat deformasi plastis pada lapisan batuan sebagai respons terhadap gaya tekanan atau kompresi. Ketika dua lempeng tektonik saling mendesak, batuan sedimen yang bersifat lentur dapat melengkung tanpa patah, membentuk gelombang-gelombang besar di dalam kerak bumi. Lipatan umumnya terjadi pada batuan yang berada pada kedalaman cukup besar, di mana tekanan dan suhu tinggi memungkinkan batuan berubah bentuk secara plastis. Jenis yang kedua adalah patahan, di mana patahan adalah retakan atau bidang rekahan pada batuan yang disertai dengan pergeseran relatif atau displacement satu blok batuan terhadap blok batuan lainnya. Pergerakan ini terjadi akibat gaya yang menekan atau menarik atau kombinasi keduanya yang menyebabkan batuan tidak lagi mampu menahan gaya tersebut. Patahan dapat menyebabkan gempa bumi dan dapat berdampak pada kehidupan dan infrastruktur. Dan yang terakhir ada sesar, di mana sesar adalah jenis khusus dari patahan, di mana telah terjadi pergeseran nyata antara dua blok batuan di sepanjang bidang patahan. Sesar diklasifikasikan berdasarkan arah dominan pergeseran, yaitu sesar naik atau reverse fault, sesar turun atau normal fault, dan sesar mendatar. Sesar naik terbentuk akibat gaya kompresif, di mana blok batuan di atas bidang patahan terdorong ke atas relatif terhadap blok bawah.
Sesar turun terjadi karena gaya tensional yang menyebabkan blok atas turun terhadap blok bawah. Sementara itu, sesar mendatar disebabkan oleh gaya geser lateral, di mana dua blok batuan bergerak horizontal saling berlawanan arah. Dapat dilihat pada gambar, ada sesar turun, sesar mendatar, dan sesar naik. Dan pembahasan yang ketiga adalah kekar atau join. Kekar adalah retakan atau rekahan pada batuan yang terbentuk tanpa disertai pergeseran atau perpindahan massa batuan di sepanjang bidang rekahan. Kekar berbeda dengan patahan, karena pada kekar tidak terjadi pergeseran nyata antara dua sisi batuan yang terbelah. Kekar terbentuk akibat batuan mengalami tegangan atau stres yang melebihi batas elastisnya, tetapi tidak cukup kuat untuk menyebabkan pergeseran, sehingga batuan hanya mengalami meretakan. Kekar bisa terbentuk karena berbagai proses geologis, seperti pendinginan magma, penurunan tekanan secara mendadak, kontraksi termal, atau pengeringan endapan sedimen. Kekar juga seringkali menjadi tempat mengalirnya fluida yang ditandai dengan kehadiran urat atau vein, mineral tertentu hasil pengendapan atau kristalisasi dari larutan tersebut. Kekar dapat terbentuk dengan 3 cara, yaitu pendinginan, pelepasan beban, serta akibat gaya tektonik pada semua batuan. Ada beberapa jenis kekar. Yang pertama, kekar tiang atau columnar joint, di mana kekar tiang ini terbentuk dari proses pendinginan magma atau lava secara bertahap. Struktur ini sering ditemukan pada batuan beku, basalt, dan andesit, menunjukkan keindahan dan keunikan geologi, terlihat seperti pada gambar di samping. Dan yang kedua, kekar lembaran atau set-joint. Jenis kekar ini terbentuk sejajar dengan permukaan tanah akibat penghilangan beban atau pelepasan beban. Pada batuan yang tererosi, kekar ini biasanya terlihat pada batuan beku atau sedimen yang mengalami erosi atau pengikisan, sehingga lapisan atasnya terkelupas dan meninggalkan retakan yang sejajar dengan permukaan. Yang ketiga, kekar tektonik atau tectonic joint. Retakan atau bidang patahan pada batuan yang terbentuk akibat gaya tektonik seperti gaya ekstensi, geser, atau kompresi. Kekar ini berbeda dengan kekar yang terbentuk karena faktor lain seperti pendinginan atau hilangnya beban. Dan pembahasan yang terakhir yaitu lipatan, di mana lipatan adalah perubahan bentuk dan volume pada batuan akibat gaya tekanan yang menyebabkan batuan melipat atau melengkung. Lipatan ini biasanya terlihat sebagai lengkungan atau gelombang pada permukaan. Ada beberapa jenis lipatan. Yang pertama, struktur lipatan atau fault dicirikan oleh batuan yang miring atau tilting. Yang kedua, bidang imajiner, sumbu lipatan atau axial plane membagi kedua sayap lipatan dalam sudut sama besar. Dan yang ketiga, lipatan dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan yang miring dan kedudukan bidang sumbu. Yang pertama, monocline, miring satu arah. Yang kedua, anticline dan syncline, miring dua arah. Yang ketiga, anticline dan syncline menunjam, miring 3 arah. Dan keempat, kubah, miring 4 arah. Di mana monocline adalah perlapisan yang miring satu arah dapat terbentuk akibat pergerakan vertikal sesar buta atau blind fault yang menyebabkan lapisan di atasnya mengalami rotasi, terlihat pada gambar di samping, yang miring hanya satu arah. Anticline dan syncline. Anticline adalah struktur lapis lipatan yang dibentuk oleh dua bidang perlapisan yang kemiringannya paling berlawanan menjauh bidang sumbu. Syncline adalah struktur lipatan yang dibentuk oleh dua bidang berlapis yang kemiringannya saling berhadapan ke arah bidang sumbu. Terlihat pada contoh di samping ada anticline dan syncline. Selanjutnya ada lipatan menunjam. Di alam, sumbu lipatan jarang yang betul-betul horizontal. Seringkali sumbu tersebut menunjam atau plung
membentuk lipatan menunjam, di mana bidang perlapisan miring 3 arah. Terlihat pada gambar di bawah. Dan yang terakhir yaitu kubah cekungan, di mana berasosiasi dengan tubuh gunung api yang tererosi atau lipatan yang menunjam 4 arah. Kubah dan cekungan dapat dibedakan berdasarkan umur batuan yang berada di bagian tengahnya. Seperti pada gambar di samping, terlihat gambar kubah dan cekungan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.